Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi di channel Rizwan Fadila. Hari ini kita jamming lagi. Dan hari ini kita kedatangan kakak band kakak-kakak band legend banget. Kenapa aku bilang gitu? Karena mereka sudah merilis album pertama itu sebelum aku lahir. Itu tahun 2004 mereka udah rilis album pertama. Jadi nih wow banget, aku seneng banget. Jadi aku bisa banyak tanya-tanya soal musik ke kakak-kakak nanti. Jadi kita lihat saja. Kakaknya sudah ada di depan, itu kakak-kakak 10 to 5. Nice. Halo, silakan masuk. Halo. Apa kabar? Cakap. Boleh Kak duduk? Boleh, kakak duduk. Maaf. Oke. Oke, nah ini dia teman-teman kakak-kakak yang dimana sangat legend sekali karena betul dong, karena kalian sudah merilis album pertama aja sebelum aku lahir. Dan Aku tadi membahas gitu kayak ini dia nomor berapa ya? aku 2007. Aduh. 4. Wow, kalian sudah rilis. Adek aku aja masih lebih tua dari kamu ya. Iya. Adek aku kelahiran ya 91 lah, masih anak 90-an, masih anak 90-an. Ya. Ya itu tuh, udah lama sekali sebelum aku lahir ya. Ya. Oke Kak, sebelumnya terima kasih sudah mau datang ke Jamming bareng Jan. Sebetulnya kita mau ngobrol-ngobrol aja, Oke. mau belajar dan nanti juga kita nyanyi-nyanyi yang pastinya. Oke. Bisa bilang kan Tentu Five ini sudah rilis album pertama itu sejak 2024. 2004. Oh, 2004. Tapi awal loh, 2022 kan kita muda. Baru-baru. Ya 2004 salah. 2004. Tipe mulut. Nah, berarti kan kalian ini sudah berkarya di industri musik ini sudah 20 tahun. Iya, 20 tahun. Tahun ini pas 20 tahun. Pas 20 tahun ya. Nah, Ya. apa yang paling disyukurin dalam perjalanan 10 to 5 ini selama 20 tahun itu? Tetap bertahan sih. Iya, kalau dari aku sih mungkin karena kan Mas Ardi ini baru join 2018 ya, maksudnya enggak dong, Iya, lebih 2012. awal 2012 gitu, Oke. membernya gitu, maksudnya as member ya gitu. Cuman kalau aku kan memang dari awal banget nih, Dari gitu awal dari banget 10 to ya, 5 betul. udah kebentuk gitu dan masuk industri pertama kali. Jadi ya kalau ditanya apa yang patut disyukuri dalam bertahan sih sebenarnya, karena industri musik itu kayak roller coaster banget gitu ya, naik turun. Jadi kayak ya buat kita bertahan selama ini 2 dekade itu as a band, apalagi yang udah bongkar pasang pemain berkali-kali ini gitu. Betul. Kan ya seneng banget lah bisa nyampe 20 tahun. Tadinya kan aku berpikir mau bubar udah berapa kali ya dia kayak Oh iya. Iya pastilah kalau di band tuh mungkin ada pembicaraan bubar tuh udah pasti selalu ada aja gitu kan. Cuman ya alhamdulillah 20 Sampai tahun 20 tahun ya. Wow. Berarti total udah berapa album, Kak? total 10 album. 10 album. So atau Jan nyusul ya? Amin, pingin banget tuh emang, tapi itu sepertinya bakal menjadi perjalanan yang cukup panjang. Itu nanaon kan masih muda cenah. Ya. Betul. Aduh. Oke, yuk. Oke, kita lanjut teman-teman. Mau tahu dong nih, dari awal 10 to 5 kebentuk formasinya udah berempat kah atau gimana? Kan ada Kak Email, Kak Ardi, Kak Thomas dan Kak Arif ya. Iya betul. Kalau dari awal banget sebenarnya formasinya tuh berlima. Awal banget ya, dari masuk industri as cover itu kita berlima. Jadi ada aku, Arif, Robin, gitaris yang terdahulu, drummer Paul Tak yang terdahulu, dan satu lagi gitaris Didit gitu. Nah, yang 3 ini udah gone with the wind, jadi udah nggak ada. Maksudnya yang satu ya bisnis, yang satu akhirnya memutuskan untuk tinggal di Australia, karena kan Tentu Five terbentuknya di Australia. Gitu. Wow. Jadi akhirnya yang OG member tuh cuman aku sama Kak Arif gitu. Jadi penggantinya adalah gitaris Ardi dan drummer Thomas yang hari ini maaf tidak bisa hadir. Oh, gitu. mereka berdua tidak bisa hadir. Jadi Kenapa, formasi berempat ini dari 2018 lah. 2018 berarti baru-baru ya. Kenapa tuh Kak yang dua itu? Jadi siapa ini yang mana? Mas Arif, Oh, Mas Mas Arif. Arif Oh, sama Mas Thomas. kalau Mas Arif kebetulan jadi beliau tuh udah sakit dari tahun berapa ya dia? Arif sakit ya, kayak udah lama, sampai nggak inget gue. 15-an. Jadi terkena 2014. terkena penyakit yang cukup serius namanya dystonia. Jadi dystonia itu menyerang syaraf otot. Jadi dari tahun sekitar 2000 mungkin 15-16an itu dia udah kesulitan main bass gitu loh. Jadi kayak akhirnya memutuskan untuk
ya pensiun main bassnya, tapi tetap jadi bagian dari 10 to 5. Oh, tetap jadi bagiannya. Nah kalau Mas Thomas hari ini ya kebetulan dia guru drum ya, jadi nggak bisa izin Lagi katanya. ngajar ya? Iya, iya, iya. Nggak apa-apa kalau itu ya. Ya semoga lekas sembuh Kari. Terima kasih. Oke, nah setelah album I Will Fly, 10 Ya. to 5 ini kan langsung dapat Emmy Awards Emmy Awards, sebagai artis betul-betul. pendatang baru terbaik dan Ya. lagu berbahasa asing terbaik. Ya betul. Di tahun itu kan berarti 10 to 5 ini bisa dibilang berani ngerilis bahasa asing nih. Nah, kenapa milih lagunya bahasa Inggris? Karena berhubung ini kan 10 to 5 itu sebenarnya isinya tuh songwriter semuanya tuh Oke. kayak Jararago gitu, nulis lagu ceritanya pada saat itulah gitu, dan kita tuh semua memang nyaman berbahasa Inggris gitu. Dan jujur nggak ada bayangan sama sekali di benak kita bahwa lagu yang kita iseng-iseng buat itu akan ya ibaratnya akan Viral. jadi hits gitu ya. Iya. Kalau ya bahasa sekarang viral ya gitu, Viral. maksudnya karena berbahasa Inggris tadi gitu kan, agak tabu ya pada zaman itu Pada zaman itu, mengeluarkan betul. single ya, band Indonesia gitu ngeluarin single berbahasa Inggris, tapi nggak nyangka banget ternyata apresiasinya tinggi, terus dapat Emmy Award pula gitu. Jujur memang kalau aku pribadi nulis lagu, karena aku yang kebanyakan nulis lirik kan, memang nyamannya pakai bahasa Inggris sih gitu kebetulan. Aduh kalau bahasa Kakak Indonesia, belajar bahasa Inggris dari mana, Kak? nah jadi aku memang di rumah bahasa bahasa ibunya suka mix gitu, bahasa Indonesia bahasa Inggris, dan aku memang kebetulan linguis, aku belajar 4 bahasa gitu. Bisa apa Jadi aja? belajar Mandarin sama Jepang juga. Aduh. Bahasa Sunda bisa. Ya kalau Kemek. itu ya pasti ya. Itu 5 dong. 5 ya sama Sunda. Betul. Oh, Ya gitulah, jadi nyamannya tuh, dan aku dari kecil suka nulis diary, jurnal gitu pakai Oh, bahasa jadi Inggris, terbiasa akhirnya. Nah Wow. makanya ya jujur sempet nih ditantang sama anak band gitu kan, kayak kita bikin lagu pakai bahasa Indonesia yuk gitu, karena anak-anak Gen Z sekarang bikin lagunya bahasa Indonesia, bahasa nih Indonesia, gitu. iya. Aku bilang jago-jago banget nih musisi baru sekarang bikin liriknya kayak bagus-bagus banget, kayak Oh, iya. aku ngerasa malah jujur nggak pede kalau nulis lirik pakai bahasa Indonesia gitu. Nah tadi kan kakak bilang tuh songwriternya itu 4-4-nya ya? Iya, waktu itu ya, yang ini yang angkatan angkatan. awal. Kalau sekarang? Kalau sekarang sebenarnya jadi biasanya yang nulis lagu itu lebih sering aku sama Mas Arif. Tapi waktu kita turning point balik lagi ke industri tahun 2018 gitu, kita memutuskan untuk udah semuanya harus coba bikin lagu ya gitu. Jadi Mas Jadi Arif juga masing-masing bikin, bikin lagu. Mas Thomas juga drummer bikin lagu, mencoba untuk bikin lagu. Jadi ya semua dikasih kesempatan lah gitu. Wow, berarti itu nulisnya itu bareng-bareng bisa dibilang ya? Bareng-bareng, tapi kadang ide muncul dari ya Duluan, masing-masing ya. Masing-masing. Nah. Lagu nanti digodok di studio, biasanya kita workshop gitu di studio kita, terus akhirnya disempurnain lagi lah. Disempurnain lagi gitu ya. Iya, Oh, iya, nah benar-benar. itu gimana tuh, kan ada 4 orang yang jelas mereka semua musisi. Gimana cara menyatukan kepalanya itu? Cara biar satu pemikiran, satu ide. Iya, kadang Sebenarnya sih hese lebih, ya. iya. Pernah Kadang ya debat-debat gitu pasti ya? pasti ada, depan masih Iya. ada. Justru yang kita cari sih itu sih. Jadinya kayak kita Berantem ya? tumpahin berantem aja semuanya, nanti jadinya tapi bedanya abis itu kita mencari solusinya. Iya. Oke, Gitu. itu. Iya. Kayak gitu. Jadi Pastilah. tetap ada gitu ya berantem. Harus Oh, berantem, tetap, harus harus, berantem. harus. Pokoknya Kebayang, kalau 10 album berantem semua. harus recok, kalau nggak recok nggak seru. Terus kayak aku malah ngerasa ada yang aneh nih, kita nggak argumen agak aneh nih gitu. oke. Karena perbedaan tuh selalu ada dari masing-masing personil gitu kan. Jadi kalau nggak berantem kita nggak bakal ngobrol gitu. Oke. Justru serunya di situ gitu. Akhirnya ketemu jalan tengah dan oh ya udah semuanya udah setuju. Jadi udah nggak ada yang baper ya. Maksudnya Oh, kayak jadi semuanya udah terbiasa kayak ya? iya udah biasa gitu lah. Oke. Nah, selama 20 tahun ini kan tren musik ganti-ganti. Kadang Iya. kadang-kadang sekarang kan lagi galau-galau banget nih. Betul. Nah, 10 to 5 sendiri itu ngadepinnya gimana? Pernah ngikutin tren kah atau tetap stay di warnanya 10 to 5? Kalau kita tuh lebih ke apa ya? Kita nggak ngotak-ngotakin warna sih. Kita juga kayak pas pembikinan lagu kayak nggak, oh ini kita mesti kita banget atau gimana, nggak. Lebih kayak ya udah apa yang ada di otak kita tumpahin aja Iya. gitu. Gimana nanti ngalirnya aja gitu ya. Kalau jadinya ternyata emang banyak orang yang bilang misalnya ini 10 to 5 banget, ya
itu kita nggak tahu sih sebenarnya. Iya, karena emang dari otak aja, dari ide. Iya, Iya. gitu. Kita Dan- nggak pernah bilang genre kita apa juga sih ya Iya. dari awal tuh bingung. Orang bilang kan kalau Tante Fev iya mau bilang ini genrenya easy listening pop Iya, katanya iya. gitu, atau nggak sweet pop bilang gitu, atau nggak ada yang bilang jazz banget kayak jazz dari mana kan aku juga Oh, bingung. berarti emang nggak Cuman nentuin genre gitu ya? nggak pernah sih dari awal karena kita masing-masing referensi musiknya beda-beda banget. Oh, beda-beda. Mm-mm. Kakak apa tuh, Kak, genrenya? Aku suka banget R&B sama kamu pun suka R&B kan. Iya, Aku suka banget R&B sama lagu-lagu ya ballad kayak Hillsong gitu-gitu aku suka gitu. Oke. Nah, kalau kakaknya? Saya lebih suka R&B juga, pop, terus Ya K-pop mania K-pop. K-pop? K-pop Apa pisan tuh kakak ya, ngikutin apa? Aku nggak ngikutin sih kalau K-pop. Ya, K-pop lebih ke apa ya? Band yang kah? Girl band? Band-band indie gitu. ya band-band indie. Oh, banyak sih ya, bener. Buat jadi referensi sih sebenarnya. R&B-nya juga keren kan cakep, mereka. keren. Iya, terus drummer kita Thomas suka reggae. Reggae. Oh iya, Sarah King berarti tahu dong. Sarah King tapi sekarang udah ke jazz-jazz gitu dia. Itu K-pop ya? Dia orang Korea, dia mix gitu Inggris. Oh, oke lagunya tuh oke ada oke. juga. Kita tuh dengerinnya nih yang dijadiin referensi sekarang ya buat Iya. Tante tuh kayak misalnya Sam Kim. Terus nanti dengerin kamu pasti suka cek Sam Kim. Terus kalau dari band sebenarnya Crush. Wave to Earth juga aku suka Wave nih to sekarang lagi Earth, dengerin iya. ya Crush. Terus ada siapa lagi ya? Aduh banyak sih. Ayu. Banyak ya pasti Ayu kalau ya, tahu. Eddie Kim gitu-gitu. Itu orang Korea? Keren. Oh, Wow. Nah, lanjut nih. Pernah ngerasain pressure nggak selama 20 tahun bermusik? Kayak bingung atau kan kadang-kadang ide kita suka mentok. Nah, itu pernah pressure nggak atau gimana cara ngadepinnya kalian? Oh, Iya. itu sering sih. Bukan Kan pernah gitu kan sering. pernah 5 tahun nggak bikin lagu. Iya. Oh iya, itu karena jadi ya karena ya oke kita memang manggung-manggung Oke. gitu, tapi dipikir-pikir karena mentok juga sebenarnya, karena nggak tahu mau bikin apa lagi, terus kita ngerasa pencapaian apa lagi ya yang mau diraih gitu, karena ya mungkin waktu itu kan tentunya nggak pernah terpikir untuk menjadi musisi profesional. Jadi buat kita AMI Awards dan ada award di luar negeri juga dan tampil di luar negeri itu udah menjadi pencapaian tertinggi lah buat Tertinggi, kita ya. gitu. Jadi kita ngerasa oke kita udah pernah manggung di luar nih gitu, kayak waktu itu udah dapet kesempatan ke Eropa gitu-gitu. Terus jadi Wow. kayak iya sempat lah gitu. Jadi mikirnya ngapain lagi ya kita gitu, maksudnya bikin proyek apa lagi ya gitu. Dan itu jujur aku juga writer's block waktu itu, kayak nggak bisa nulis lagu gitu, bingung mau Udah nulis bingung ya? apa. Akhirnya 6 tahun nggak bikin lagu, jadi baru terus di situ aku mempertanyakan bubar yang tadi kita obrolin. Oke. 2018 aku mempertanyakan apa tentu kan bubar aja dulu ya gitu, vakum dulu, kita nanti gabung lagi ya udahlah gitu. Cuman maksudnya kita mungkin harus rehat dulu gitu kali ya. Tapi Mas Arif berhubung dia adalah juga member yang OG dari 10-5, jadi dia berpikir ntar dulu ya gue mikir dulu karena dia lagi sakit kan kondisinya. Lalu kita ngobrol nih sama Ardi juga gitu. Akhirnya dia bilang aduh jangan bubar, lo tetap terusin aja, terserah mau bikin apa. Ya udah kita comeback gitu. Nah makanya 2018 akhirnya comeback dengan akhirnya single baru setelah 6 tahun nggak bikin apa-apa gitu. Nah, zaman kakak awal berkarir kan sosial media belum seramai sekarang ya. Ya, Nah, waktu betul. itu proses promosiin lagu kalian itu kan masih minim banget kayak Iya, cuman Iya, TV, iya. radio. Betul. Kalaupun di media sosial paling Facebook. Ya Facebook masih Friendster dulu, Friendster. BBM? Friendster belum kayaknya dulu enggak gue ingat 2014 kayak dulu ya. yang nge-support musik tuh MySpace sih. MySpace. Dulu tuh Oh iya, yang ada aku baru namanya tahu tuh. MySpace, ada namanya MySpace. Itu support musik banget sih, karena kalau nggak salah seingat gue jadi dia tuh punya kayak MP3 Yap. MP4 player di dalam app-nya gitu. Oh, Nah itu oke. pertama kali tuh ada terobosan baru lah ceritanya kayak gitu. Mungkin kalau sekarang kayak Spotify ya, Bo. SoundCloud kali Nah, ya. semacam SoundCloud, bener-bener mirip. Oh, Nah dulu jadi promonya ya, waktu itu. nah dulu tuh promonya ya kayak gitu, kita harus nyamperin ya TV, kalau nggak radio tuh radio. Jujur kalau buat 10-5, kita tuh anak-anaknya agak nggak suka kalau promo di TV ya gitu. Jadi kayak Oke. lebih ya karena ada beberapa Mending radio ya? program yang tidak cocok gitu ya kalau Oke, di TV paham, gitu kan. Karena kita kayak anaknya mungkin musisi banget, Musisi kayak nggak bisa banget. nih kalau diajak talk show bercanda gitu susah gitu. Kalau Kalau musik 10 to aja 5, gitu ya? Iya gitu, kalau mau ngomongin musik aja. Nah tapi radio buat kita sangat-sangatlah dihargai banget karena 10-5 kan lahir dari radio kan gitu. Oh. Kita lahir karena kita ikut satu program namanya Gulali Musik di Mustang FM. Jadi radio tuh sangat membantu promo 10-5 banget dari dulu, Dari dulu sampai ya? sekarang gitu. Berarti emang dari radio itu ya promonya. Iya gitu, kita gede di radio soalnya. Nah, pendapat kalian nih setelah tahu sosial media sekarang semakin boom banget karena ada di TikTok
TikTok lah, Instagram Iya, lah, iya. kayak gitu-gitu. Nah, gimana tanggapan kalian? Apalagi kan maksudnya banyak banget nih sekarang musisi-musisi baru yang Iya. bikin dari Iya, sosial media. benar-benar. Justru itu ya, kita kayak sekarang jadinya kita harus mempelajari itu sih. Kita ngikutin akhirnya dan mencoba untuk istilahnya mempelajari bagaimana promosi yang bagus di sosial media segala Iya. macem gitu. Karena ya gimana ya, kita dibilang masih tabu sih. Iya, jadi Iya. masih belajar gitu sama. Kita Iya, juga iya, maksudnya iya. jadi Susah kita sih nggak kita. menutup mata juga sih, karena tadinya kan kita pikir oke lah mungkin kita bisa menutup mata sama sosial media, ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi emang harus ngejar, terus udah gitu pelan-pelan kita bisa kejar, dan juga kita melek teknologi juga nih gitu. Lama-lama kita harus tahu ngikutin juga. Nah kayak musisi-musisi baru kayak kamu itu sebenarnya inspirasi juga buat kita. Yep. Jadi gimana sih caranya, oh kok dia mainnya kayak gini, oh ternyata dia promosi kayak gini, oh Iya, ternyata kita- dia marketing lagunya kayak gitu kita gitu. memperhatikan itu, kita memperhatikan, justru yang kita perhatiin adalah musisi-musisi zaman sekarang yang baru-baru, bagaimana cara dia mempromosikan lagunya. Itu yang kita perhatiin justru. Iya. Jadi sekarang udah nggak boleh lagi gelap sosial media sih Iya. buat kita ya. Kita harus, Ya, harus aktif benar-benar banget sih. Sekarang gitu. hampir semua orang megang HP. Iya, Iya. kayak yang tadinya malas konten, sekarang tuh Iya. kayak udah harusnya every day is content Iya, gitu. betul. Yuk kita ngonten, sekarang kayak gitu sih. Nah, Ya, kan ya. nih yang mana nih? Nah, katanya 10 to 5 sama T5 Ya. ini tukeran lagu. Iya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Bisa sampai tukeran lagu kayak gitu? Nah, balik lagi ke yang tadi kita bahas soal sosial media tuh. Oke. Tadinya awalnya kita mau bikin konten. Bikin Sama konten. T5. Oke. Cuman konten aja ya. Tukeran single. Tiba-tiba Tiba-tiba Idenya meluas. diomongin, ternyata wah sayang nih kalau Iya. cuman bikin konten doang. Iya. Akhirnya diseriusin lah. Oh, Gitu. Oke, jadinya tukeran ya. Jadinya Akhirnya berarti tukeran. lagu T5 yang diambil Kau, Kau. yang dari 10 to 5 You. Oh, sama ya? Iya, Iya, artinya kebetulan sama, judulnya kebetulan. sama. Oke, nah katanya Kau ini jadi pemanasan sebelum 10 to 5 rilis lagu original lagi. Nah, berarti ada rencana untuk rilis single lagi ke depannya dalam waktu dekat ini kah? Atau gimana? Sebenarnya jujur sebelum proyek ini harusnya itu dulu ya, Iya. harusnya. Oh, Jadi gitu. harusnya mau rilis kayak album tapi mau dipirit-pirit gitu loh, single dulu. Keluarin dulu ya. Cuman ternyata ada proyek ini, dan proyek ini tampaknya lebih menyenangkan. Excited ya. Karena ya belum pernah kan soalnya Iya. gitu, belum pernah dilakukan, jadi ya udah ya seru juga ini sama T5 gitu, apalagi kita sama-sama ya bisa dibilang mereka juga sebenarnya senior kita juga Iya. gitu kan, jadi ya udah akhirnya si single baru ini ditunda dulu. Ya udah ready sih sebenarnya, udah tinggal rilis aja. Wah, ditunggu banget itu berarti. Nah, by the way, buat kalian semua nih yang mau nonton video aku bareng 10 to 5 nyanyi Kau, langsung aja cek sosial media kita semua. Oke? Sosial media kita berdua maksudnya. Oke, langsung aja. Nah, tapi sebelum itu, kita jamming tanpa bicara dulu. Oke, boleh. So, ini dia jamming tanpa bicara bersama 10 to 5. Hey, mari. Let's go. Dan apabila ku jujur padamu, terasa berat hati ini untuk berkata, entapa ku yakin padamu, tak cukup satu kata untuk kau terima. Oh, namun berat untuk bicara, tak ada artinya. Dengarku sekali saja kali ini. Ku sadari kasih maafkan diri ini menyakiti dirimu. Aku pun menyesal berpaling darimu. Oh, kata maaf pun tak bisa milikimu apalagi. Namun bolehkan ku simpan cerita ini sendiri.
Itu dia Tanpa Bicara bersama Tantu Pak. Yeay, enak loh lagunya. Terima kasih. Pokoknya buat kalian tunggu aja Nempel. lagu kita cover. Maksudnya aku nyanyiin kau di sosial media kita. Let's go, kita lanjut ngobrol lagi Kak. Oke. Sebelum games ya. Oke Kak. Oke. Oke Kak, ternyata kita sekarang langsung lanjut Oke. ke games. Karena di Yes. Gaming Bareng Jan ini selalu ada games, hiburan-hiburan dari Kak Yuni yang dimana pasti lucu banget, pecah. Pressure ya. Jadi nih seru-seruan aja kita. Oke. Mari, Nah, mari. aku juga Oke, jadi nama gamesnya adalah Berawal Dari. Jadi aku akan kasih awalan kata. Tugas kalian adalah menyebutkan kata yang berawalan sesuai dari kata yang aku kasih. Oke. Jadi contohnya kata ini berawalan im. Jadi kalian nanti akan gantian nyebutin satu kata yang berawalan im. Misalkan Jan imbuhan, imunisasi, impian gitu sampai Oh, ada oke. yang nggak bisa nyebutin dalam 5 detik. Oke. Jadi keluar. Yang nggak bisa nyebutin keluar. Email boleh ya? Nggak boleh nama orang ya. Nggak boleh nama orang. Gak boleh orang. Oke. Jadi yang harus disebutin keluar. Kalau mobil Jangan dong. Masuk loh. ditendang. Awalan kata pertama adalah pel atau pel. Oke. Dimulai Ini dari siapa duluan? Enjan. Pelan. Pelajaran. Pelangi. Coba dulu, pel atau bisa pel atau pel kan? Iya. Pelarian. Pelaku. 1, 2. Tempel. Kayak pel. Udah, lanjut aku ya. Kata pertama ya. Enggak. Katanya ganti. Oh, katanya ganti langsung. Oke. Awalan katanya adalah bek atau bek. Bek atau bek? Satu, dua, Bekas. Bekasi? Satu. Oh, bisa. Dua. Ini kakaknya ikut lagi nggak? Dan udah keluar. Udah Kita keluar. sampai nemuin satu pemenang aja. Ya ampun, Oke. masa segitu Antara kita doang? berdua ninjan, Cek. Oke, tadi Bekasi, Bengkulu. Bisa B, bek, Bisa. Ih, sengaja dilama-lamain nih. 1. berkali-kali. Apa dong? Bekanan. Sumpah, aku mau bilang itu tadi. Oh ya udah deh. Kok susah mikir ya kalau digini nih. Aduh, aku susah ya. Aku juga mikir. Bekal. Oh iya ya, bekal bener juga ya. Bekal. Berkurang nggak bisa soalnya berkurang ya kan. Iya. Gimana sih kalau itu kayak? Oke, ganti. Gimana kalau kita ulang dari pertama? Iya kayaknya terlalu cepat ya. Biar kita full lagi. Oke. Lagi. Kata pertama, awalan kata Yang pertama. banyak kak kata-katanya. Iya udah. Awalan kata pertama adalah ram. Rambut. Aduh, rambutan. Nah, Nah, dia nih susah nih. Tadi dia bisa. Rampung. Iya, betul. Ramah. Ramai. Iya, ramai atau ramai. Ayo, ra. ram. Rambu. Rampas. Tuh. Iya. Ayo. Rambai ada sih kata rambai. Coba cek kamus. Ya, ada ramai. 10 detik ya. 1, 2, 3. Susah sih. Rampai apa? Rampai ada nggak ini rampai? Rampai itu lebih ke ngasal sih kali. Apa ya? Rampai apa ya? Sumpah, ramah udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Ya udah, berarti. Oke. Apa lagi coba? Rambu-rambu. Tadi kan Itu udah dari rambu. rambu dah. Oke, langsung lanjut kata kedua ya. Katanya adalah kes atau kes. Oke, bolehlah ini. Siap? Tuh, Siap. 2, 3. Kesepian. Oh, kesandung. Kesehatan tuh. Kesampean. Kesakitan. Nah, Kesulitan. Kesempurnaan. elah. Kesurupan. Aduh, gue jadi lupa. Kesopanan. Udah masuk. Iya. 7 tak. Kesakitan. Udah ya? tadi. Udah tadi, udah. Ini siapa kes aku ya? Kesatuan. Kesatuan Republik Indonesia. Kesempatan. Udah. Serius udah. Udah kan kesempatan? Oh, belum Nah, ya? kan lupa kan? Belum. Kesempatan bener. Bisa. Keseriusan. Dalam ya. Gila. Kesepakatan. Pinter. Apalagi ya? Bisa cash ya? Kesenjangan sosial. Kesenian?
Udah belum? Kesinambungan. Cepet Aku tahu satu. Aku udah stok satu, santai aja ini mah pasti. Kesandung udah belum ya tadi ya? Oh udah, serius udah? Udah kesandung udah kagak. Kesandung udah? Kesejahteraan. Gila makin serius loh kata gue loh. Kesatuan kesejahteraan. Sosialisasi. Kesenian. Udah ya? Udah. Mas. Oh ya kesan dan pesan. Kesan. Kesana ya bener juga sih. Oh aku tahu satu lagi santai. Kesana yuk. Kesana. Kesini dong. Oke. Kesal. Oke. Oh mulai pendek ya katanya ya. Udah mulai kehabisan kata nih lebih. Kesundul. Iya bener juga. Ke situ yuk. Ke situ. Kesana ke situ. Aduh aku apa? Udah 3 terus ini kesana ke situ. Yuk, ayo. Ayo. Kesempatan. Udah. Kesempatan apa? Ya. 10. Kamu berarti poinnya ke KM ya? Yeay. Ya dimenangkan oleh 10 to 5. Karena nggak ada pemenang. Banyak loh kata-katanya by the way yang kita kumpulin tadi melatih ya. otak kita ya Asli. sebenarnya. Iya itu dia. Kita udah ngumpulin 50 kata tadi. Bisa dibikin lagu kali. Nah, siapa tahu. Rayu, ragu banyak. Oke guys, jadi itu dia jamming bareng Jan sama 10 to 5. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, udah Jan. mau datang, semoga sukses terus lah untuk 10 to 5 ke depannya. Sama-sama sukses buat kamu juga. Amin, terima kasih. Pokoknya buat kalian jangan lupa pantengin sosial media kita karena kita bakal nyanyi kau. So, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih. Guys, aku mau ngomong sesuatu. Jadi, jamming bareng Jan kali ini adalah episode ini maksudnya episode terakhir jamming bareng Jan dengan konsep seperti ini. Dan buat konsep barunya nanti ditunggu aja. Dan semoga kalian suka sama konsep barunya. Dan yang pastinya ini lebih fun, di enjoy, dan juga banyak nyanyinya yang pastinya. Pokoknya ditunggu aja. Semoga kalian suka dan sampai bertemu di jamming bareng Jan selanjutnya.